Tapi memainkan Declan Rice yang seorang gelandang murni box to box sebagai bek kanan sebuah inovasi, entah itu inovasi atau gambling yang unpredictable sih menurut gue. Nah, gue tuh berharap adaptasi Arteta tuh kayak gitu, bukan berdasarkan skema tapi berdasarkan cara main pemain gitu loh di lapangan. Oke, balik lagi di konten Only Gunners di matchday ke-18 Barclays Premier League antara Arsenal FC melawan Brighton Hove Albion. Boxing Day kemarin ya, tanggal 26-27 mainnya di sini. Arsenal memasuki laga-laga krusial di Desember sampai Januari ke depan karena jadwalnya, termasuk lawan Brighton ini, jadwalnya adalah 3 hari sekali gitu loh. Belum lagi ntar Januari Liga Champions main lagi. Jadi jadwal padat yang biasanya Arsenal kehilangan tren positifnya atau kehabisan bensin kalau kata orang-orang. Di sini kita akan ngebahas apa yang terjadi, peluang Arsenal di 2026. Mungkin ini juga video terakhir gue Only Gunners di 2025 ya, karena matchday terakhirnya ngelawan abis itu Aston Villa itu di tanggal 31, yang mana mungkin videonya keluar 1-2 hari setelah itu. Jadi ini kemungkinan besar jadi video gue di 2025. Thanks yang udah dukung Only Gunners sampai 2025 ini berakhir. Oke. Jadi gimana jalannya pertandingan melawan Brighton Hove Albion, which is sebenarnya gue juga tahu Brighton tidak sekuat 2 musim sebelumnya ya, 3 musim sebelumnya ketika pelatihnya Graham Potter, De Zerbi, dan pemain-pemainnya masih banyak yang bertahan di sana kayak Caicedo, terus Trossard juga waktu itu masih di sana, terus Ben White juga waktu itu masih sempat di Brighton. Waktu itu sempat ada eranya Brighton Golden Generation lah sebenarnya, sampai akhirnya sebelum cabut-cabutan semua tuh. Sekarang masih banyak yang bagus, Mitoma, Welbeck masih di sana, tapi kekuatan serangannya enggak, dan lini tengahnya Brighton tidak sekencang dulu sebenarnya. Dan yang menariknya, ngeselin sih sebenarnya di Arsenal. Gue kaget sebenarnya ketika nonton match ini, starting line up diumumin, Jurrien Timber tidak ada di starting line up gitu loh. Jadi kemungkinan besar ya Arsenal nggak punya bek kanan gitu, karena White udah cedera sebelumnya, Timber nggak bisa main gitu loh. Ketika gue liat starting line up ya, Saliba main, Hincapie udah bisa main, Calafiori nggak tahu, gue lupa masih akumulasi atau ada nggak enak gitu, tapi bek kirinya Lewis Kelly. Dan ketika ngeliat formasi, gue masih lihatnya susunan kemarin, Declan Rice, Merino, Odegaard, sama si Zubimendi main di lini tengah. Gue pikir wah tumben banget Arsenal pakai 4 bek ya kan, di depannya Trossard, Saka, dan Gyökeres. Tapi kemudian ketika gue ngelihat di lapangan, formasi udah diturunin, Declan Rice ditaruh di bek kanan. Itu sangat mengagetkan sekali menurut gue. Unpredictable menurut gue. Apakah karena gini, Arsenal terbiasa memain di masanya Thomas Partey di Arsenal, cukup sering lah Thomas Partey diplot jadi bek kanan untuk jadi invert fullback ya. Waktu itu Arsenal mencoba mematenkan formasi dengan invert fullback, yang mana selain nama Thomas Partey memang dicoba dimainkan oleh Zinchenko, Lewis Kelly juga suka main, Calafiori juga suka main di sana. Timber adalah paling perfect ketika mainin posisi invert fullback, tapi posisi gelandang yang dimainkan sebagai invert fullback Thomas Partey dan Zinchenko, karena sebenarnya Zinchenko aslinya gelandang tengah. Karena di City mainnya banyak di bek kiri dan di Arsenal juga awalnya di plotting bek kiri di musim pertamanya emang sukses banget jadi invert fullback kan, karena seorang gelandang yang terbiasa main di bek kiri tapi sukses gitu, tapi bisa main ke invert fullback. Sampai akhirnya di 2 musim terakhir Zinchenko nggak bisa main dengan optimal, kegeser Calafiori sama Lewis Kelly yang moncer banget sampai dipinjemin sekarang.
Tapi memainkan Declan Rice yang seorang gelandang murni box to box sebagai bek kanan sebuah inovasi, entah itu inovasi atau gambling yang unpredictable sih menurut gue. Karena kenapa? Karena Declan Rice adalah gelandang terbaik Arsenal saat ini yang permainannya paling konsisten di antara semua gitu loh. Memainkan Declan Rice di luar posisi aslinya, meskipun positioningnya adalah insert fullback, menurut gue kayak gue nggak bisa ngebayangin sih. Dan lagi pula Declan bisa speed kencang, Declan bisa gocek kencang, tapi umpannya Declan bagus dari wing atau dari wide, tapi Declan Rice bukan apa namanya seorang back kanan atau pemain wing gitu. Dia bukan seorang yang dribbling, karena Arsenal kan sering overlap banget ya, apalagi back kanannya Arsenal. Selain harus bisa main invert, ya Timber sama Benoit itu juga ngasih variasi di umpan silang gitu loh. Dan gue nggak nyangka banget ya, mungkin itulah Declan Rice berharga 100 juta dan sekarang naik menjadi salah satu pemain Inggris termahal dan terbaik di tahun-tahun ini gitu loh. Karena di kondisi darurat kayak gini, Declan memainkan posisi itu gokil banget di pertandingan ngelawan Brighton ini yang dimenangkan Arsenal dengan skor 2-1 buat teman-teman yang nonton. Highlight khusus buat gue adalah positioningnya Declan Rice, dan betul aja meskipun dimemainkan di posisi outside dia yang bukan aslinya, dia jadi man of the match gitu loh. Respect banget gue buat Declan. Lalu detail pertandingannya seperti apa, yang lawan Brighton seperti teman-teman tahu, Brighton yang kelasnya jelas beda sama Arsenal, meskipun Arsenal masih banyak pemain yang belum balik ya. Jauh dari penguasaan bola, jauh banget. Brighton praktis nggak punya peluang apa-apa sebenarnya. Tapi balik lagi masalah Arsenal tuh adalah tidak mengadaptasi dengan cepat formasi yang mengakomodir Victor Gyökeres untuk menjadi goal getter. Meskipun ngelawan Brighton ini, tapi di pertandingan ini Saka atau Trossard juga lebih banyak ngasih suplai bola ke tengah untuk dihantam Gyökeres, meskipun tetap Gyökeresnya belum berhasil ngegolin gitu loh. Kalau secara statistik udah gue bahas tadi, Brighton nggak punya peluang sama sekali, tapi ya Arsenal juga gue nggak bisa tutup mata ya. Arsenal masih adaptasi banget dengan Gyökeres ini, sangat beradaptasi banget dengan Victor Gyökeres ini. Dan special show-nya ternyata dipegang oleh salah satunya selain Declan adalah Martin Odegaard. Mungkin di sepanjang tahun 2025 Odegaard sempat cedera juga gitu loh, tidak reguler dan belum kembali ke performa terbaiknya. Di matchday ini sepanjang 18 match, setengah musim berarti ya Liga Inggris, hampir setengah musim ini adalah pertandingan dan permainan terbaik Martin Odegaard. Leluasa banget. Kelebihan Martin Odegaard di Arsenal sebenarnya adalah selain skill ya, gue gak ngomongin skill, tapi di pola formasi Arsenal adalah dia mesin pressing yang bagus gitu loh. Ketika Arsenal kehilangan bola, pressing Arsenal tinggi itu selalu dimulai dari Martin Odegaard. Dan Martin Odegaard juga bukan gelandang yang males, dia mau ngejemput bola di lapangan. Tapi kelemahannya Odegaard tuh jarang banget syuting jarak jauh, kadang-kadang terlalu nyaman megang. Mungkin percaya dirinya kembali, moodnya juga jauh lebih baik, jadinya bagus banget, terlepas dari performa dan kelas Brighton yang emang jelek ya. Gol pertama lahir dari kaki Martin Odegaard, dan itu tendangan jarak jauh juga, di set up sama Bukayo Saka main di sayap sih udah nggak usah diomongin sama sekali sih menurut gua. Yang tapi biasanya Bukayo Saka penetrasi sendiri ke tengah terus shooting, dia set up serangan kerjasama baik banget, menghasilkan gol yang selama ini ditunggu ya, karena Martin Odegaard cukup lama juga nggak bikin gol. Kalau ngomongin lini tengah Arsenal solid banget, Merino dan Zubimendi, kemudian Rice yang main sebagai invert, udah pola kokoh serangan. Nah, gue berharap tadinya Arsenal tuh emang pakemnya 4-3-3 kan, tapi Arteta tuh kayak nggak punya strategi lain sebenarnya. Ketika buntu atau cedera pemain, dia tetap memainkan pola yang sama tanpa berani mencoba pola lain. Beda banget sama Pep. Nah, Pep kan gue udah bilang, Pep ketika dia cuman bisa ngandelin Haaland, formasinya diubah. Manchester City hari ini beda banget sama Manchester City ketika eranya
wingnya City ganas-ganas ya, Mahrez, Sterling, siapa lagi tuh, pokoknya winger, main dengan winger lah waktu itu. Nah sekarang karena wingernya City tidak sebagus dulu, tapi Haalandnya bagus, De Bruyne juga nggak ada, dimainkan dua playmaker di belakang Haaland, Cherki sama Foden, yang mana hasilnya ya bikin City berjarak 2 poin aja sama Arsenal. Nah gue tuh berharap adaptasi Arteta tuh kayak gitu, bukan berdasarkan skema tapi berdasarkan cara main pemain gitu loh di lapangan. Ditambah lagi Gabriel Jesus juga udah pulih gitu kan. Di babak kedua Arsenal masih menguasai bola banget. Gol kedua lahir dari set up corner Declan Rice, bunuh diri ya, mungkin banyak yang protes. 6 gol terakhir Arsenal tuh satunya penalti, selain Odegaard kemarin bikin gol, tapi sisanya banyak banget, hampir 4 atau 5 bunuh diri gitu. Tapi buat gue sih, gue gak peduli ya kalau buat gue, karena fans Arsenal udah terbiasa banget sama corner FC, oleh corner FC gitu loh. Set piece Declan emang yang terbaik sih, dia ngasih dangerous things ketika corner, dan itu konsisten menurut gue. Jadi gue gak heran terjadinya gol kedua itu dari Declan. Tapi yang mengecewakan adalah harusnya Arsenal sebetulnya bisa menang 6-0 menurut gue. Banyak banget peluang dari Zubimendi, Gyökeres, Trossard, Martinelli yang gak bisa dimanfaatin dengan baik banget. Dan itu mengerikannya karena ya lu lawan Brighton dan kebetulan menang. Kalau lu ngelawan Real Madrid buang-buang peluang kayak gini, nggak bisa ngarep juara gitu. Bukan satu, Madueke juga punya 1-2 peluang yang ketika dia udah berhadapan sama kiper nggak bisa dimanfaatkan dengan baik, dan itu menyebalkan buat gue. Tekanan demi tekanan, Brighton yang tidak menyerang dengan frontal malah berhasil mencetak 1 gol. Tapi gue bisa ngerti karena Hincapie baru beres cedera, Declan Rice juga yang diplot sebagai back tengah bukan seorang back, jadi sisi pertahanan Arsenal Lewis Kelly juga bukan reguler gitu, jadi relatif lemah tuh ngerti. Tapi kabar gembiranya adalah Gabriel Magalhaes, back utama kita, Big Gabi udah sembuh di pertandingan ini dan mencoba main. Gabriel Jesus juga dicoba main. Overall di pertandingan yang berakhir 2-1 ini gue puas dengan penampilan Arsenal. Gue seneng dengan beberapa pemain yang udah kembali dari cedera panjang gitu loh. Tapi jadwal main Arsenal yang bakal makin padat justru makin mengkhawatirkan. Sekarang tinggal manajemen Arteta dan tim dokter aja sih menurut gue untuk bagaimana caranya mereduksi cedera-cedera yang tidak penting gitu loh. Timber tiba-tiba tidak main, itu bangsat menurut gue. Kemudian ya terakhir, semoga Arsenal jauh lebih klinis, karena yang udah-udah masalah habis bensinnya selalu di Januari Februari. Tahun ini beberapa pemain cedera yang udah cedera lama kembali bisa sembuh. Havertz juga tinggal nunggu waktu katanya. Ben White udah rentan, gue nggak berharap banyak sih. Tapi Timber juga nggak terlalu parah katanya. Calafiori juga udah bisa balik, Hincapie juga udah bisa balik, Gabriel Magalhaes juga udah bisa balik. Back tengah, gelandang tengah nggak ada yang cedera sama sekali. Striker tinggal nunggu Havertz. Jadi selain kesialan, Arsenal hanya tinggal butuh konsistensi dan kreativitas untuk lebih berani menurut gue supaya bisa juara Premier League. Jadi sampai jumpa di 2026. Selamat tahun baru. Semoga 2026 ini makin banyak subscriber. Amin. Kita tunggu dan bertemu di saat Arsenal juara. Bye bye.